Gereja BTS Jagat di Miracle di ibadah raya yang pertama di pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di Mazmur 146 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mazmur 146 ayat yang pertama dan yang kedua. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Haleluya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami serahkan ibadah raya pertama pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hadir dan berkuasalah di tempat ini. Hadirlah di dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami. Kami percaya ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang menyukakan hati-Mu. Ibadah yang mendatangkan mujizat. Ibadah yang mendatangkan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, itu selalu berhadapan denganmu Tuhan Yesus. Menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan sepenuhnya Tuhan dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kita connect dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih
Kita berseru kepada Tuhan. Panggil namanya kami dikuatkan, kami dikuatkan, kami menikmati kasih setiamu Tuhan Yesus. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan Kau kudus dan mulia Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami Tuhan. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari lebih sungguh lagi nyatakan Tuhan, hadirat-Mu menikmati kasih. Anugerah-Mu, menikmati kasih. Menikmati kasih. Anugerah-Mu, menikmati kasih Tuhan, yang terbaik. Haleluya.
di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakku, pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senam jalanku, ku memuliakan namamu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh
Dalam perisai hidup kami Tuhan, sesungguh kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup kami dalam genggaman tangan Yesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkan.
Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Sekali lagi katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Katakan Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Kita satukan roh kita dengan roh Allah. Mari kita menyembah Tuhan. Bawa tubuh, jiwa, dan roh saudara untuk menyembah Tuhan. Sebab Dialah yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan. Angkat suara, mari sembah. Puji namamu bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami berkesempatan beribadah di tempat ini adalah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami, karena kami tahu tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan kami dapat bersekutu dengan Tuhan dengan bebas ya Tuhan, mengungkapkan isi hati kami dengan penuh ucapan syukur kehadapan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, urapi setiap kami, berikan hikmat supaya kami mengerti setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami pelajari pagi hari ini, sehingga firman itu bermanfaat, tertanam di hati kami, bertumbuh berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang siap dengan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam GBR.
Salam mujizat, salam keajaiban, salamnya orang kedinginan seperti ini ya. Saya tadi juga kedinginan di situ Bapak Ibu, tangan rasanya agak kaku ya. Puji Tuhan, bersyukur malam pagi hari ini kita bertemu kembali. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya bacakan buat kita semua Roma 12 ayat yang kedua demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Rasul Paulus berkata, berubahlah, be transformed, kata Rasul Paulus kepada kita semua saat ini ya, Bapak Ibu, be transformed. King James katakan seperti ini, be transformed by the renewing of your mind. Oleh sebab itu, tema kita di bulan ini adalah renewal heart and mind, pembaharuan budi, pembaharuan hati dan pikiran. Berbicara tentang budi, Bapak Ibu, ini adalah hati dan pikiran. Zaman dulu katanya, saudara, ada pelajaran di sekolah itu yang namanya budi pekerti. Ya, tidak tahu apakah saudara sempat mengalami. Kalau saya tidak sempat mengalami. Zaman saya tidak ada pelajaran budi pekerti. Yang ada dulu PMP, ya, Pendidikan Moral Pancasila ya Pak ya. Nah, ini seumuran ini namanya waktu itu PMP. Sekarang tidak ada PMP, tetapi ada Pancasila kalau tidak salah. Tetapi tidak ada budi pekerti. Mama saya cerita dulu ada pelajaran budi pekerti dan menurut saya ini sangat baik. Ya, budi pekerti. Apa itu budi, saudara? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, mendefinisikan budi adalah satu, alat batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Ini budi. Yang kedua adalah tabiat, akhlak, watak, orang yang baik. Ketiga, perbuatan baik itu sendiri. Kebaikan itu sendiri disebut budi. Oleh sebab itu zaman dulu kalau anak-anak masih nakal gitu ya, orang tua suka bilang kurang ajar gitu ya. Seringkali dikatakan ini anak tidak punya budi. Seperti itu ya. Budi adalah akal dan perasaan. Akal itu pikiran, perasaan itu hati dan pikiran, saudara. Budi itu jiwa kalau di dalam kekristenan, di dalam Alkitab. Amin, saudara. Budi itu bukan adik-wati ya, saudara. Zaman dulu bahasa Indonesia itu ini ibu budi, budi adik wati, ya saudara. Saudara dengan Tuhan budi berbicara tentang jiwa, berbicara tentang sesuatu yang harus diperbaharui, ya saudara. Saudara seringkali saudara mendapatkan penjelasan firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Dan salah satunya adalah jiwa. Ini berbicara tentang hati dan pikiran. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan ke-18 saya bacakan demikian. 2 Korintus 4 ayat ke-16 dan ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus katakan seperti ini, manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Ini lebih penting, saudara, daripada manusia jasmani, ya, manusia lahiriah kita, karena semakin hari semakin merosot, kata Rasul Paulus. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan ini tubuh, saudara, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Kalau kita mau diperbaharui, perhatikan yang tak kelihatan. Perhatikan manusia batiniah kita. Perhatikan jiwa kita, saudara. Saudara yang di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang ini, tubuh, jiwa, dan roh ini. Dan ketika itu ada seorang teman yang mendengarkan. Dan ketika kami ngobrol, saudara, dia bertanya, menjelaskan tempo hari kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Dan ketika berbicara tentang keselamatan, waktu itu saudara saya katakan, jangan khawatir, rohmu sudah selamat, jiwa saudara harus ikut memperjuangkannya, kita selamatkan sama-sama. Tubuh itu nanti, ya.
karena kita masih hidup. Kemudian dia tanya, kalau kita mati bagaimana? Karena teman saudara, saya jawabnya juga santai ya. Ya kalau mati, saya bukakan ayat saudara. Kebetulan saya ingat ketika itu Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata demikian. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tubuhmu itu adalah debu, dulu diciptakan dari debu tanah, dan sekarang ketika kita meninggal, kembali ke tanah, dikubur, dan kemudian roh kembali ke Allah, kepada pencipta. Kemudian saya ditanya, kemudian jiwamu kemana? Saya sempat pikir, gimana jawabnya ini? Tapi karena teman santai, saya jawab. Saya katakan, ada ayatnya, tapi saya lupa. Saya katakan, jiwamu dihakimi sama Tuhan. Makanya pergi ke gereja, karena teman saya ini jarang ke gereja, saudara. Jadi enak ngomongnya ya. Makanya ke gereja, ya, supaya kamu tidak dihakimi sama Tuhan. Haleluya. Saudara, dihakimi. Di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan seperti ini. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Katanya, kamu nakut-nakuti. Makanya ke gereja, saya bilang gitu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang hati dan pikiran ini harus berubah. Rasul Paulus katakan, be transformed. Bahasa aslinya kalau tidak salah metamorfosa mungkin kira-kira seperti itu ya. Metanoia itu sama berubah ya saudara. Berubah artinya dalam hal ini adalah berubah seluruhnya, berubah total, bukan berubah sebagian, setengah-setengah, atau berubah tampilan luarnya saja, tubuhnya saja, tetapi berubah total, ya. Transform, ya. Bukan change, ya. Tetapi transform. Saudara, saya teringat dengan sekarang lagi marak dunia perikanan, ya, ikan hias, terutama ikan cupang. Hampir sekian banyak di jemaat di sini lagi gandrung dengan ikan cupang. Saudara, ikan cupang ini ada satu istilah, di sini ada Bang Jo, pakarnya cupang. Oh ya, selamat Jo, kemarin di wisuda sarjana ekonomi luar biasa dengan predikat sangat memuaskan, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, tepuk tangan Jonathan sudah wisuda kemarin. Dia menggeluti dunia perikanan. Di dalam ikan, saudara, saya kasih contoh ikan cupang, itu ada istilah namanya mutasi. Ya. Mutasi bukan dipindah ke daerah lain, saudara, tapi mutasi ini ada satu perubahan. Ya. Bahwa ikan ini bisa bermutasi, warnanya bisa berubah. Satu hari saya dapat ikan dari Jonathan, saudara, ikan cupang kecil gitu ya saudara. Warnanya jelek, bahasa Inggrisnya burik, ada kotor-kotor seperti itu. Tapi saudara, ketika dipelihara 2 minggu, 3 minggu, berubah. Kotoran-kotoran ini hilang, badannya menjadi bersih, putih. Kemudian di ekornya ada garis lingkaran melingkar biru dan sangat cantik. Saudara, ini dinamakan mutasi, berubah, dia change. Tetapi dia tidak transform, tidak berubah total karena tetap ikan cupang. Yang berubah tampilan luarnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini berubah yang bukan setengah-setengah, tetapi memang tidak semua, dia tetap ikan. Beberapa tahun yang lalu saya ingat, ini cerita ikan saudara ya, karena saya punya pengalaman di ikan. Saya pernah pesan ikan perot, ya, itu perot parot gitu saudara ya. Seperti burung parot, modelnya dia pendek gitu, ya golongan siklus mungkin ya mirip seperti lohan tapi bukan lohan ya. Saya pesan, kirim saya perot warna merah, red parrot, cantik sekali, saya suka. Singkat cerita dikirimlah banyak sekali, sekian ratus ekor saudara. Warnanya kok jelek, ya. Tadi itu burik-burik, kotor seperti itu, putih, kemudian agak krem-krem itu kotor-kotor. Kemudian saya telepon orangnya, saya marah.
Ini zaman cerita zaman dulu, saudara, tidak terlalu mudah orang kirim gambar, kirim video. Dulu kalau mau kirim gambar mikir-mikir, karena biayanya mahal. Ya kalau 15 tahun yang lalu, ya saudara, foto mau kirim, aduh bayarnya mahal. Ya. Tidak lewat WhatsApp seperti sekarang, lewat MMS itu mahal, saudara. Jadi dulu beli ikan itu beli kucing dalam karung, tidak tahu modelnya kayak apa. Sekarang enak ya, dilihat dulu baru dipilih ya. Itu. Singkat cerita, saudara, saya telepon, saya marah. Saya kan minta red parrot ya. Ikan yang warnanya merah pekat cantik. Kenapa seperti ini? Kata si penjual, Pak, itu nanti warnanya berubah. Mana bisa berubah? Saya bilang. Mana bisa berubah? Jelek ya tetap jelek. Ngomel-ngomel, saudara. Akhirnya saya pelihara, saudara. Ikan ini saya jual. Saya jual ke beberapa orang. Satu ketika saya bertemu dengan orang yang beli ikan saya. Dia katakan, dia foto, ya, ini ikannya yang Reboli sudah besar, cantik loh. Kok bisa cantik? Ikan tadi saya jual semua, saya tidak punya di rumah, saudara. Ketemu 2 orang lagi dan dia katakan ikannya cantik. Loh, saya menyesal kenapa saya jual semua, saya tidak pelihara. Kemudian saya telepon orangnya, Pak, ada enggak yang seperti dulu lagi? Kata orang itu, enggak ada. Dulu marah-marah, sekarang saudara dia bermutasi, warnanya berubah dari burik, dari flek-flek menjadi cantik, warna solid. Tapi ini bukan transform, dia berubah, dia change. Ya, saudara, sekarang banyak orang yang merubah tampilannya. Ya. Wajah yang buram-buram sekarang menjadi glowing. Kemarin ada yang katakan Pak Gembala, sekarang glowing ya. Glowing, bukan guling, glowing. Wajah yang bulat dirubah menjadi tirus, hidung masuk jadi keluar, alis didongkrak jadi tinggi, pipi dijahit, mata dijahit. Saudara, ini sedang Tuhan berubah tampilan luarnya. Change. Tidak juga dikatakan mutasi itu bukan mutasi karena tidak ada unsur gen. Kalau tadi yang saya ceritakan, ikan itu ada unsur genetiknya. Tetapi kalau ini tidak sama sekali tidak ada unsur genetiknya. Tapi ini bukan transform, hanya tubuh yang diubah. Ya. Boleh tidak? Boleh. Tetapi mari kita perhatikan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mana yang lebih kita utamakan di antara tubuh, jiwa, dan roh kita, mana yang lebih kita pikirkan, mana yang lebih kita utamakan, mana yang lebih, ya saudara, bagaimana kita mengeluarkan uang untuk tubuh kita, bagaimana kita mengeluarkan uang untuk jiwa kita. Perbandingannya seperti itu. Rasul Paulus katakan, mari kita memperhatikan yang ada di dalam, yang tidak kelihatan, yang luar juga boleh. Tidak boleh. Saya juga senang kalau lihat ibu-ibu di make up. Kalau istri saya di make up itu saya juga senang. Ya, alisnya dinaikkan gitu, saya suka. Beberapa waktu yang lalu, hari Minggu sebelum ke gereja, ketika dandan saya lihat di kaca, cantik ya. Ada berubah. Ibu-ibu biasanya berubah-berubah ya alisnya, kadang ke atas, kadang ke bawah, gitu. Makanya ada yang dibordir biasanya, jadi tetap posisinya tidak berubah. Kalau pakai kincir kadang-kadang berubah. Saya lihat kok pas, bagus. Kemudian saya puji, bagus make up-mu. Tetapi saya menyampaikan ini di waktu yang salah, saudara. Ketika itu mungkin lagi jengkel, jadi ketika saya katakan, wih bagus ya. itu rasa yang tepat tapi di waktu yang salah. Ya saudara. Artinya saudara boleh, itu baik, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tetapi Rasul Paulus nasihatkan, mari kita juga memperhatikan yang di dalam. Perubahan yang paling bagus itu adalah metamorfosa. Contoh yang paling baik itu adalah transformasi ulat menjadi kupu-kupu. Ini banyak dicontohkan karena ini memang adalah satu hal yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Saudara bandingkan ulat dengan kupu-kupu. Ulat sebelum bertransformasi menjadi kupu-kupu, saudara, dia ini adalah binatang yang menjijikkan, binatang yang rakus. Semua orang geli melihat ulat. Berubah
dia menjadi kepompong dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Bandingkan saudara, kupu-kupu itu modelnya itu anggun gitu ya. Makanya tidak rakus seperti ulat, makanya dikit diet ya, hanya sehari bunga dimakan. Wah, tampilannya luar biasa, semua orang suka melihat kupu-kupu, cantik, indah, menyenangkan. Bandingkan dengan ulat yang rakus, jijik, menjijikkan. Tapi proses ini, saudara, yang terpenting adalah bahwa proses ini adalah transformasi, berubah total. Ulat tidak sama sekali dengan kupu-kupu. Bukan ulat yang bisa terbang, bukan ulat yang berusaha mau menjadi terbang, bukan ulat yang tidak makan banyak supaya dibilang langsing seperti kupu-kupu, tidak, tetapi berubah. Kalau masih ulat, jangan terbang dan jatuh. Kalau masih rakus, jangan pura-pura menjadi baik. Kalau masih suka korupsi, jangan pura-pura menjadi baik. Berubah dulu menjadi kupu-kupu. Menangkap firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saudara, kalau masih sifat jelek seperti ulat ini ya, saya tidak tahu apakah ada pecinta ulat, karena hampir semua binatang ada pencintanya. Saya tidak pernah melihat orang mencintai ulat. Ada yang mencintai ulat, pelihara di rumah, dikasih makan, ini cantiknya, bulunya cantik, ada. Saudara pegang pun gelikan, tapi saya pernah memelihara, bahkan berternak ulat bongkok. Terpaksa kepepet untuk pakan ikan saya. Ada anakan arowana, jumlahnya banyak. Ketika itu saudara, makannya harus makan hidup. Dia tidak mau makan makanan yang tidak hidup. Mau dikasih lipan kebesaran, mau dipotong-potong, mati dia tidak mau makan. Kasih jangkrik, saya beli ke tukang penjual jangkrik, minta jangkrik yang kecil-kecil, tidak dikasih. Yang besar saja yang dijual. Akhirnya saya dikasih tahu orang pakai ulat Hongkong. Saya beli ke penjual burung dan pakan burung, ada ulat Hongkong. Saya beli. Ternyata barang itu susah, tidak banyak. Habis saya beli lagi tidak ada. Kemudian saya cari informasi, ternyata bisa diternak. Berternaklah saya ulat. Tetapi karena terpaksa untuk pakan anakan arwana. Saudara yang kasih Tuhan, ulat ya, bertransformasi menjadi kupu-kupu. Ini adalah natur, ini adalah alamiah, tidak dibuat-buat ya. Dan dalam hati kita, kehidupan kita juga harus berani mengatakan, aku mau berubah. Bukan aku mau tutup-tutupi, aku mau tidak rakus lagi, tidak korup lagi. Berubah bukan karena peraturan ya saudara, berubah bukan karena hukum. Karena peraturannya tidak boleh begini, maka saya tidak begini, bukan. Tetapi karena memang mau berubah. Kalau saudara masuk di bank, ini ada orang bank banyak uangnya, di situ ditulis no smoking, betul ya? Saya tidak merokok waktu masuk ke situ. Ini saya tidak merokok karena peraturan. Bukan karena saya mau berhenti merokok, tetapi karena ada peraturan. Saya tidak mau membunuh karena ada hukumnya. Ini mau berubah karena ada sebabnya. Ya kalau orang Kristen mungkin saya tidak mau mencurilah, nanti berdosa. Terbentur dengan hukum, ya saudara. Terbentur dengan peraturan, tetapi ayo berubah. Memang benar-benar mau berubah. Ya, jangan berubah jadi kepompong. Mati, tidak ada apa-apanya. Saya juga heran. Ada satu lagu, satu peribahasa katakan persahabatan seperti kepompong. Saya juga tidak ngerti, saya belum mempelajari apa artinya persahabatan seperti kepompong. Karena setahu saya kepompong itu jelek dan mati. Ya. Saudara berubah bukan karena dilarang, tetapi karena memang mau berubah. Ada makanan, saudara, dikatakan ini makanan, ini haram, jangan dimakan. Saudara tidak makan ini karena dilarang. Kalau tidak dilarang, pasti saudara makan. Bukan seperti itu, tetapi katakan, aku tidak mau makan ini. Bukan karena dilarang. Saudara yang sedang Tuhan,
Banyak hal ya dalam kehidupan kita yang harus kita rubah, dan ini natur seperti metamorfosa, harus berubah total, bukan hanya di luarnya seperti kuburan yang cantik di luarnya, tetapi di dalamnya bau. Ini bukan tipe kekristenan kalau harus tidak melakukan sesuatu karena dilarang, karena ditahan, menahan hawa nafsu. Ini bukan tipe kekristenan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ditahan. Hati-hati kalau ditahan, lama-lama meledak. Karena firman Tuhan katakan kita tidak mampu bertarak, menahan hawa nafsu. Termasuk dicatat juga dalam Alkitab, di dalam hubungan keluarga, ya, suami dan istri kalau berjauhan ya cepat pulanglah, kira-kira seperti itu. Jangan lama-lama. Karena pada dasarnya manusia, terutama laki-laki, tidak tahan bertarak. Bukan karena itu, tetapi harus berubah. Harus berubah. Yang lama, cara pandang, cara pikir, saudara, paradigma kita harus dirubah. Cara kekristenan bukan bertarak, tetapi sangkal diri. Pikul salib. Beberapa waktu yang lalu saya katakan kalau mau terima anggur baru, kantong yang lama dibuang. Kalau kantong lama diisi dengan anggur baru, maka akan koyak. Kain yang lama jangan ditambal dengan kain yang baru. Ketika dicuci, maka dikoyak kain yang lama. Paradigma yang lama jangan diperbaiki, buang, diganti. Kita bisa berubah, saudara. Karena Tuhan memberikan pembaharuan hati dan pikiran kita. Di dalam ayat yang kita baca tadi, pertama Roma 12 ayat 2, bagian awal dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Mau tidak mau kita lahir di dalam dunia yang sudah dikuasai oleh iblis. Apa yang harus kita lakukan? Ada contoh sederhana, saudara dan saya harus seperti ikan di laut. Di laut itu airnya asin. Tetapi ikan air laut itu dagingnya tidak asin. Kok bisa? Bahkan saudara kalau mau asin, saudara kasih garam jadi ikan asin. Kan dia berendam di air asin, kenapa tidak asin? Ternyata dia memang punya proteksi, dia menyaring setiap material-material termasuk garam untuk tidak masuk ke tubuhnya. Saudara dilahirkan di dunia yang memang sudah dikuasai iblis. Saudara harus berubah dan saudara harus bisa memfilter semuanya untuk tidak masuk mempengaruhi kita. Seperti ikan ini. Saudara potong, saudara makan, tidak asin. Harus dikasih garam dulu. Amin, saudara. Mari kita transform seperti yang disampaikan, dikatakan Rasul Paulus, berubah total, maka pembaharuan itu pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus terjemahkan dalam setiap kehidupan kami, beri pengertian ya Tuhan, supaya kami dapat menerjemahkan firman ini dengan benar, dengan baik, sehingga firman itu tertanam, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi kehidupan pribadi kami masing-masing dan menjadi berkat bagi orang lain. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, pembaharuan budi Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan anak Tuhan. Hati dan pikiran Tuhan yang mengubah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan kami akan bertransformasi menjadi lebih baik ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami,
Ampuni setiap dosa pelanggaran hamba-Mu ya Tuhan. Bila firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami bagi hari ini ya Tuhan. Keluar dari tempat ini, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan berkati, silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan, salam. Saudara diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Di pagi ini saudara ada satu acara khusus. Kita akan mengadakan doa pemutusan. Saya senang kalau setiap anak-anak Tuhan terpanggil di dalam pelayanan walaupun tidak harus jadi pendeta. Tetapi kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Setuju katakan amin. Katakan sama-sama yang setuju saja saudara. Aku adalah hamba Tuhan. Dan tugas kita adalah seperti dalam Matius 28 ayat 19-20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Tidak dikatakan jadikanlah semua bangsa Kristen, tidak. Tetapi murid Tuhan. Karena kita ini adalah murid Tuhan. Setuju katakan amin. Dan kami undang Bapak Yehuda bisa ke depan. Saya agak lupa nama lengkapnya Pak. Bapak bisa sebut nama lengkap Bapak? Pak Yehuda Sudarno. Tadi untuk saya tanya karena hampir saya sebut Suharno. Ya, Bapak Yehuda Sudarno ini bekerja di satu perusahaan beberapa bulan yang memang bergereja di sini. Dimutasi, kalau ini benar, dimutasi dengan jabatan yang baru. Beliau kemarin adalah GM di KMSH, dan kemudian mutasi ke Sangkulirang, Kutai Timur. Di sana ada satu area namanya Kelolokan. Ketika diutus ke sana, saudara, beliau pikir bercerita ke kami bahwa sepertinya kok ada dibuang gitu ya. Tetapi rupanya ada rencana Tuhan yang lain. Sementara bekerja di sana ada gereja yang begitu megah bangunannya, tetapi tidak terlayani dengan baik. Tanda petik tidak ada hamba Tuhan yang ke situ yang melayani. Sudah lama tidak ada. Padahal ada ratusan jiwa. Saudara, maka Tuhan bergerak menjamah hati beliau. Rupanya sekarang terlibat banyak pelayanan. Banyak pelayanan yang indah, saudara. Dan ini harus didukung oleh satu gereja lokal. Puji Tuhan atas rencana Tuhan juga. Beliau kembali ke sini. Di perusahaan tempat beliau bekerja sekarang ini sudah kira-kira ada 1 bulan, dan rupanya memang harus diteguhkan, harus ada pemutusan. Ini pun beliau juga sepakat, saya juga sepakat, ini karena kehendak Tuhan. Kami berbincang-bincang, dan untuk itu hari ini saudara, kita akan adakan doa pemutusan. Beliau nanti pelayanan di sana karena harus dilengkapi dengan satu secara rohani, yang kedua secara administrasi, sehingga ketika ada sesuatu hal bisa ditunjukkan memang utusan dari gereja kita di tempat ini. Saya berharap juga saudara di pekerjaan dimanapun saudara, instansi apapun. Kemarin saya juga melayani di kantor pajak saudara, di sana juga ada hamba-hamba Tuhan. Saya bersyukur juga dari gereja ini banyak terlibat dan kemudian menjadi penggerak-penggerak motivator untuk pelayanan. Di perusahaan saudara, di tempat kerja saudara, jadilah terang. Dan saudara harus menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju katakan amin. Jangan disimpan untuk diri sendiri, tapi berikan kepada orang lain. Mari saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kami bersyukur ya Allah, kuasa ilahi menyertai kami semua. Kuasa ilahi senantiasa ada pada kami. Penyertaan Tuhan itu melimpah atas kami. Hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, diingatkan kembali karena kehidupan kami harus mengalami pembaruan, perubahan ke arah yang lebih baik. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tetapkan kami menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan sekarang kuasa Tuhan melimpah kepada hamba-Mu ini. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan yang dahsyat. Tuhan semakin memperlengkapi, Tuhan semakin meneguhkan hamba-Mu ini. Panggilan untuk melayani Tuhan semakin nyata dalam kehidupannya. Hamba-Mu ya Tuhan mohon ke hadapan Tuhan, otoritas di bawah ilahi memenuhi Bapak Yehuda Saudara sekarang ini dan seterusnya selama-lamanya, bahwa hamba Tuhan ini diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, karena apa yang dikatakan datang dari Tuhan, apa yang dilakukan kiranya terus mencerminkan hamba Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pergilah, jadi utusan Allah, membawa berkat dari Tuhan kepada banyak orang. Baptislah mereka untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kau tidak berjalan sendiri, tetapi bersama dengan Allah, bersama dengan kuasa ilahi, memenuhi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara negara-negara, kuasa Tuhan dinyatakan, dan apa yang dilakukan senantiasa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, biarlah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan kami mencerminkan hamba-hamba Tuhan yang layak di hadapan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya Bapak Yehuda sedang diurapi Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang sangat berkenan, dan hidupannya semakin hari semakin baik, keluarganya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan berdiri Pak. Dan gereja memberikan satu panduan pelayanan, ada lengkap di sini Pak, dari pelayanan sekolah minggu sampai ke Cambria, doa dan seterusnya. Dan kami menyiapkan textbook, nanti bisa dipelajari, tetapi kami juga siapkan soft file yang sudah kami perbaharui. Ya, nanti silakan Bapak pilih apakah lebih efektif textbook ataupun soft copy. Tuhan Yesus berkati. Semangat Pak. Puji Tuhan, saudara masih berdiri, dan ada satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada saudara, bahwa gereja kita nanti tanggal 11 Maret akan ada
bisa angkat tangan Saudara David Pramono ya, dan Lili Sulistiawati. Bisa angkat tangan dan bisa dilihat yang lain. Mereka akan memberkati nikah di tempat ini. Saudara bisa mendoakan dan terus memberikan setuju, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi David. Silakan duduk. Kita akan berikan persembahan dan mari kita berikan yang baik. Bapa di surga, kami bersyukur kehadapan-Mu, kiranya Tuhan Allah terus menyertai kami. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami sudah melakukan doa pengutusan pengumuman yang akan pemberkatan ini. Sebentar kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memberikan persembahan bersama-sama katakan amin. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari selalu kulihat kasih-Mu dalam berarti di hidupku. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dan selama-lamanya, untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Dan sekali lagi selamat melayani buat Bapak Yuda. Kiranya kebaikan Tuhan melimpah-limpah terus diberkahi, dan mulai hari ini bahwa beliau juga sekarang menjadi penginjil evangelis Yehuda Sudarno. Nanti SK-nya saya sampaikan dalam bentuk soft file, bisa disimpan dengan baik. Sekali waktu kalau diperlukan bisa ditunjukkan ke pihak yang membutuhkan. Kemudian saya anjurkan juga kepada saudara-saudara di kantor masing-masing, kami siap juga melayani ke kantor-kantor. Beberapa kantor bertanya, apakah gereja berani Pak? Maksudnya hamba Tuhan di sini berani untuk pelayanan ke kantor? Berani. Ya saudara ya, para pendeta kalau tidak berani pelayanan, saya juga meragukan pendetaannya Pak Sudarno aja, dan sampai sangkul Pak Sudarno, Pak Yuda, itu saudara dari sini ke Samarinda kemudian 9 jam ya, 9 jam, kemudian harus nyebrang lagi, kemudian berjalan lagi, kalau nggak salah 2 jam atau bagaimana, saya agak lupa, saudara, masuk ke dalam, dan banyak jiwa di sana, dan itu dilayani beliau dan teman-teman nanti, kiranya terus banyak di gereja ini memunculkan hamba-hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan. Tidak hanya sekedar predikat, saudara, pendeta dan sebagainya, tidak, tetapi di sini benar-benar saudara di profesi masing-masing bisa melayani Tuhan. Itu yang pertama, sekali lagi selamat melayani. Dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, gereja kita menyiapkan QR code seperti ini. Apakah saudara sudah menerimanya? Belum? Nanti pulang saudara menerima QR code ini lebih bagus daripada barcode. Ini menjadi fasilitas di era digital ini. Saudara bisa persembahan melalui QR code ini, dan juga mungkin perpuluhan dan sebagainya. Mempermudah, karena sekarang kan saudara juga agak sedikit tanda petik pegang uang itu, apalagi kalau menghitung persembahan ini langsung cuci tangan dan sebagainya. Dan ini sarana yang baik. Nanti kita akan sekarang ini Bank Mandiri, ada satu bank lagi yang menawarkan, nanti juga akan segera dirilis di tempat ini. Sekali lagi nanti saudara pulang menerima QR code Gereja Bethesda GTM.
Ini yang perlu saya sampaikan, dan salam buat anggota keluarga saudara di rumah masing-masing. Kiranya kesehatan kita terpelihara dengan baik dan juga kesehatan keluarga kita. Saudara, satu lagi saya sampaikan kepada saudara, besok kita masuk di bulan Maret. Bulan Maret harus kita hadapi. Bulan Februari bahwa terjadi renewal of heart and mind. Saudara, ada pembaharuan pikiran dan hati kita. Setelah demikian, di bulan Maret nanti, ini saya sekedar sampaikan saudara mungkin 2-3 menit saja, bahwa kita akan membahas tentang renewal of faith, hope, and love, yaitu pembaharuan iman, harap, dan kasih. Saudara bisa tebak bahwa iman kita bahas di dalam bulan Maret, kemudian hope atau pengharapan di bulan April, dan selanjutnya love itu di bulan selanjutnya. Saudara, bahwa harus ada pembaharuan iman. Kalau tidak ada pembaharuan iman, saudara, iman itu percaya. Kalau tidak semakin percaya kepada Tuhan, saudara tidak berkenan di hadapan Allah. Suami istri, kalau tidak semakin percaya masing-masing, saudara, tidak akan berkenan. Anak kalau tidak mempercayai orang tua, maka tidak akan mendapatkan perkenanan orang tua. Saudara harus semakin percaya kepada Tuhan, yang pertama, bahwa nilai kepercayaan saudara, iman saudara harus bertambah. Ini increase, saudara bertambah. Bukan tetap, tetapi harus bertambah. Suami istri semakin ke sana harus saling percaya. Setuju, katakan amin. Dalam keluarga harus saling percaya. Kalau ada kata dari suami atau istri, aku sudah tidak mempercayaimu, saya meragukan iman saudara. Tetapi kalau saudara memiliki iman yang benar, saudara akan semakin setia kepada pasangan, semakin setia kepada gereja, dalam hal ini adalah rohani saudara, dan semakin setia komitmen tinggi kepada Allah, karena iman itu mendatangkan mukjizat. Setuju, katakan amin. Iman mendatangkan mukjizat. Satu kali saudara, Tuhan menyembuhkan orang sakit kusta di Lukas 5. Tuhan, kalau Tuhan berkenan, sembuhkanlah aku. Maka Tuhan menjamah, dia kemudian sembuh. Lukas 17 ada 10 kusta. Dia melihat ada 1 kusta sudah disembuhkan. Kemudian dia berteriak-teriak, hai anak Daud, pulihkan kami, tahirkan kami. Harapan mereka seperti ketika Yesus menjamah 1 kusta dan sembuh. Tetapi apa kata Tuhan? Pergilah, tunjukkanlah imanmu kepada imam-imam. Saudara yang Tuhan, beda. Mengapa ketika Tuhan Yesus pertama kali kemudian menjamah langsung, tetapi yang kedua, saudara, suruh pergi. Di sana ada nilai iman. Mau tidak melakukan firman Tuhan. Kalau mau melakukan, saudara, terjadi mukjizat. Baru melangkah, maka terjadilah mukjizat. Bulan Maret kita akan membahas tentang pembaharuan iman. Dan saya melihat, saudara, di bulan Maret akan ada pembalikan fakta. Dari kondisi yang tidak baik akan menjadi kondisi yang baik. Dari kondisi yang buruk akan menjadi kondisi yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Demikian saya sampaikan. Bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai dia langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai dia langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang beribadah pertama ini, saudara, silakan bersyukur buat perjalanan hidup kita di bulan Februari. Tuhan sudah menyertai. Dan saudara juga silakan berdoa di bulan Maret yang besok kita akan jalani. Kiranya berkat Tuhan melimpah di atas kita semua. Silakan berdoa.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mendengar seruan doa kami umat-Mu yang beribadah pada pagi ini. Sekarang ini kiranya berkat ilahi tercurah atas kami semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.